Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhtiar Fatwa Hasanah, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada video saya kali ini, saya akan mengembangkan materi makalah saya dan juga berisi autokritik dari makalah saya. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Yang pertama, saya akan mengembangkan pembahasan dari makalah saya. Di dalam pembahasan makalah saya itu hanya menjelaskan mengenai sumber-sumber tafsir dan juga Tabaqatul Mufassirin. Nah, sebenarnya ada satu hal yang penting untuk dikaji dalam makalah saya, namun di dalam makalah saya belum tercantum. Salah satunya adalah kaidah sumber tafsir. Saya ambil dari buku dari Quraish Shihab. Yang pertama, kaidah yang pertama adalah disiplin ilmu tertentu, seperti ilmu bahasa, gramatika dan susastra, ilmu ushul fikih, juga ilmu teologi. Yang kedua, kaidah yang harus dibutuhkan oleh penafsir sebelum melangkah masuk ke dalam penafsiran. Nah, misalnya kaidah-kaidah yang berkaitan dengan penerapan metode tahlili, metode maudhu'i, dan muqarrar. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah kaidah yang ditarik dari dan sumber langsung dari pengamatan terhadap Al-Quran, baik tidak berkaitan dengan suatu disiplin ilmu maupun tidak sejalan dengan kaidah-kaidah disiplin ilmu. Oke, selanjutnya adalah autokritik makalah. Jadi ada beberapa hal yang perlu dikritik dari makalah saya. Yang pertama, mengapa sih halaman yang ada di dalam makalah saya itu terlihat sangat banyak, padahal pembahasan di dalam makalah saya itu tidak komplit. Dan yang kedua, mengapa sumber referensi yang terdapat dalam daftar pustaka makalah saya itu hanya mencantumkan 6 sumber referensi, padahal aturan dari dosen itu minimal 10 referensi. Oke, jawabannya adalah yang pertama, ternyata makalah kami itu ada beberapa halaman yang kosong karena ketidaktelitian kami dalam membuat makalah, sehingga menjadi makalah kami kurang rapi. Yang kedua, mengapa sih sumber referensi yang kami ambil hanya 6? Karena pada saat kami membuat makalah, kami mengalami kesulitan dalam mencari sumber referensi karena belum banyak orang yang menulis mengenai sumber-sumber tafsir ataupun Tabaqatul Mufassirin. Jadi kami mengambil sumber referensi yang ringan seperti di Google. Menurut saya, dengan adanya metode pembuatan video internalisasi ini dalam mata kuliah usul tafsir, sebenarnya sih terdapat dua sisi yang dapat kita ambil. Yang pertama dalam sisi negatifnya. Sisi negatif dari metode ini adalah kebijakan dosen yang mengharuskan pembuatan video yang outdoor, sedangkan saya sebagai anak pesantren itu merasa keberatan karena keterbatasan akses izin yang sangat sulit. Nah, jadi dalam pembuatan video ini saya berlatar belakang makam yang ada di dalam pondok pesantren. Yang kedua, penuhnya memori HP, karena di dalam pembuatan video itu tidak sekali take jadi perlu beberapa pengulangan dalam pembuatan video. Kemudian kita juga dapat mengambil sisi positif dari metode tersebut. Nah, sisi positifnya adalah kita lebih dapat mendalami pembahasan atau isi yang ada di dalam makalah. Yang kedua, audiens dapat lebih memahami materi yang ada di dalam makalah karena mendengarkan dengan membaca itu lebih memahamkan yang mendengarkan, karena kebanyakan para audiens itu tidak membaca makalah. Terima kasih. Dalam video kali ini
Saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.